staminaku terbina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Damsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Madam. Bagaimana kabar Pak Damsi hari ini? Alhamdulillah baik, menjalankan aktivitas seperti biasa. Untuk kegiatan hari ini apa saja Pak? Pagi biasa berangkat sekolah, masih jadi panitia ulangan anak-anak di semester ganjil. Terus ya sambil mempersiapkan diri untuk bertemu pada sesi siang ini kita jumpa ada. Oke. Pada sesi hari ini kita akan melakukan praobservasi. Kan tadi nanti Pak Damsi akan melakukan proses coaching. Itu kemudian sebelum Bapak melakukan proses coaching tersebut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa nih Pak yang bisa saya bantu pada proses coaching nanti, dan kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan? Saya Yang diamati maksudnya. pada proses nanti ketika coaching dengan coach saya akan minta Pak Adam sebagai supervisor melihat kompetensi saya itu. Saya ingin meningkatkan kompetensi di bagian mendengarkan secara aktif. Ya, mendengarkan secara aktif itu maksud saya itu sehingga saya sudah ketika saya mendengarkan terus saya bisa mengambil kesimpulan. Dan yang kedua itu saya setelah mengambil kesimpulan, saya ingin Pak Adam melihat apakah kesimpulan saya itu mampu saya kelola untuk menjadi pertanyaan yang berbobot. Berarti nanti kompetensi yang ingin diamati ya Pak, itu terkait sebagai pendengar yang aktif ya, dan menyimpulkan dari statement coachingnya tersebut, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya amati. Kemudian bagian mana nih Pak yang nantinya perlu saya amati? Yang bagian yang perlu banget saya minta amati itu ya proses saya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh coach. Terus saya lontarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya sudah berbobot atau belum? Nanti saya minta penilaian dari Pak. Oke, siap. Kemudian menurut Bapak nih, penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini nanti apa Pak penilaian? Menurut saya penilaian ini bagi saya penting sebagai coach gitu untuk mampu memberikan solusi atau menggali potensi dari coach saya, sehingga saya butuh banget kompetensi dalam mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, supaya nanti ketika Bapak bisa berperan sebagai coach ini, Bapak bisa membantu coachnya ya, untuk menyelesaikan masalah apa yang dia hadapi. Kemudian apa harapan Bapak dari observasi yang akan dilakukan bersama nanti? Saya berharap proses observasi ini berjalan dengan baik. Terus dalam prosesnya nanti saya bisa mengembangkan kompetensi yang saya ingin kembangkan ini, saya mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Damsi, itu saja yang kami untuk di sesi praobservasi ini. Nanti ketika proses coaching saya akan berperan sebagai supervisor. Saya akan mendampingi ya Pak nanti bersama dengan Pak Damsi dan juga coachingnya. Ya, itu saja. terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miss Kiki hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Apa nih aktivitas yang sudah Miss Kiki lalui hari ini? Hari ini mulai dari bangun subuh pagi ya kan, bangun subuh menyiapkan banyak hal untuk anak sekolah, kemudian berangkat sekolah, ngawas tadi Pak, ada jam ngawas juga, kemudian yang mempersiapkan untuk pertemuan kita ini. Masya Allah ya, baik, aktivitasnya semoga berkah dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai kita bisa ketemu pada hari ini. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan kita bersama yang Siki, nanti kita akan 10 sampai 15 menit kita akan melakukan sesi coaching secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kita. Nanti dari obrolan kita nih, dari obrolan coaching kita saat ini, apa yang ingin Miss Kiki obrolkan atau Miss Kiki sampaikan yang Miss Kiki dapatkan? Saya sih masalah saya sih pembelajaran di kelas ya Pak ya. Anak-anak
kurang fokus dalam belajar gitu. Mereka tuh apa ya, ada di kelas tapi pikirannya kemana-mana gitu. Jadi kalau ketika ditanya juga ngeblank kayak gitu, mereka badannya ada di kelas tapi pikirannya kemana-mana, jadi nggak konsentrasi dalam belajar seperti itu. Jadinya Miss Kiki ingin membicarakan nih bagaimana menghadapi gitu ya, atau kemudian mendapatkan solusi gitu ya terkait dengan pembelajaran di dalam kelas yang anak-anak matanya melotot gitu ya, bahasa kita yang matanya melotot, radanya ada di dalam kelas tapi tidak ngecun dengan apa yang kita lakukan gitu ya sebagai mutunya. Jadi baik, dari masalah ini Miss Kiki gitu ya, Miss Kiki punya nggak nih yang Miss Kiki sebut sebagai anak yang nggak fokus itu yang seperti apa menurut Miss Kiki gitu, yang Miss Kiki katakan nih anak ini kurang fokus nih sehingga harus ditingkatkan kefokusannya gitu. Jadi kalau yang saya sebut tidak fokus itu yang bengong Pak, yang bengong ada di kelas ngelamun, kemudian dia ada tuh gerak-geriknya main-mainin pena misalnya seperti itu, kemudian ada yang ngeliat ke bawah satu arah aja, ada yang ngeliat ke arah kita tapi nggak kedip-kedip kayak gitu, itu nggak konsentrasi, radanya ada di dalam kelas tapi entah pikirannya kemana-mana gitu. Ada juga nanti ada anak yang ngobrol aja kerjaannya seperti itu, ngomong dan tegur berkali-kali, itu kan bikin ganggu juga ke teman-teman yang lain. Jadi yang saya katakan tidak fokus dalam belajar. Jadinya Miss Kiki mengatakan anak ini kurang fokus ketika anak itu mengganggu temannya, ngobrol sendiri atau punya gerik-gerik tertentu nih, seperti yang Miss Kiki tadi kan matanya menatap satu arah tapi nggak kedip-kedip, atau malah memainkan benda gitu ya yang memang membuat fokus dia terkait pembelajaran itu sulit. Jadi dari kriteria tadi Miss Kiki, apa usaha Miss Kiki yang sudah Miss Kiki lakukan untuk mengembalikan mereka ke fokus pembelajaran Miss Kiki? Oke, untuk hal-hal yang sudah saya lakukan sih, pertama mungkin saya melakukan ice breaking ya Pak ya. Ice breaking, jadi kalau di dalam kelas pertama awal kegiatan pembelajaran itu kan sudah dari kegiatan pembelajaran yang sebelumnya itu mungkin jenuh atau apa terjadi di awal pembelajaran. Ketika selesai absen, berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, saya ice breaking dulu. Ice breaking saya nggak aneh-aneh juga, tapi bisa buat mereka kembali fokus gitu kan. Itu kemudian juga saya pakai model pembelajaran yang membuat mereka aktif. Membuat mereka aktif, jadi nggak cuma bengong. Nah, untuk model pembelajaran kan biasanya ada kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi itu saya bikin kelompoknya yang heterogen gitu, bikin kelompok yang heterogen. Kemudian juga dalam asesmen misalnya, asesmen di sumatif di akhir pembelajaran itu saya pakai media yang interaktif, media kuisis yang seni permainan seperti itu. Jadi kan anak-anak gitu. Jadi anak-anak kan lebih tertarik gitu. Jadi saling memacu juga untuk mengerjakan asesmen itu. Nah, dari yang sudah Miss Kiki upayakan gitu, bagaimana hasilnya yang selama ini? Apakah bisa mengembalikan fokusnya anak-anak dalam waktu yang lama atau bagaimana? Okay. Prosesnya? Untuk fokusnya, kalau di ice breaking semua jadi semangat. Setelah ice breaking, anak-anak fokus. Tapi ketika kembali lagi ketika belajar kelompok, mereka kerja kelompok, kemudian sudah dibagi kelompok heterogen, tapi masih ada aja yang itu tidak fokus lagi, kembali lagi tidak fokus lagi begitu. Jadi kalau nggak dicowel sama kelompok yang anggota kelompok yang lain, nggak bisa. Ayo kita sama-sama berkolaborasi gitu sih Pak. Jadi ada tahapan-tahapan, ada proses ketika ice breaking dimulai, ketika selesai ice breaking konsentrasi, tapi nanti balik lagi seperti itu. Nah, jadi dari terkait dengan permasalahan ini Miss Kiki yang tadinya Miss Kiki katakan anak kurang fokus, Miss Kiki sudah melakukan berbagai macam upaya ice breaking, mereka sudah masih bisa berfokus. Ketika kembali lagi ke dalam proses pembelajaran yang ingin kita tuju, malah mereka tidak kembali lagi ke fokus. Nah, kita masuk ke rencana aksi Miss Kiki. Kan tadi Miss Kiki sudah menguraikan upayanya gitu ya. Upaya apa lagi yang membuat anak-anak itu bisa fokus ke dalam proses pembelajaran Miss Kiki? Tadi kan ice breaking mereka fokus hanya mungkin 10-15 menit Miss Kiki ya setelah ice breaking itu, tapi kembali lagi ke Miss Kiki, upaya apa nih
aksi apa nih yang Miss Kiki bisa lakukan menurut Miss Kiki yang terdekat dan tercepat untuk mengembalikan fokusnya mereka? Oke. Kemungkinan di tengah di tengah pembelajaran itu ketika anak-anak selesai mengerjakan KKPD misalnya, bisa sebelum presentasi kita ice breaking dulu sebentar. Jadi kembalikan lagi konsentrasi mereka untuk mereka sebelum melakukan presentasi gitu. Kemudian juga lebih kegiatan pembelajarannya itu lebih yang kalau anak-anak sekarang itu sukanya IT ya Pak. Jadi menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian juga dalam kegiatan pembelajaran itu misalnya menggunakan Canva misalnya, mereka sudah bikin poster pakai Canva, itu kan mereka lebih kolaborasinya lebih bagus seperti itu sih. Nah ya jadinya rencana aksinya Miss Kiki nih yang terdekat yaitu lebih sering nih mengembalikan fokusnya mereka ketika mereka terlihat tidak fokus, mungkin dengan salah satunya ice breaking. Terus ada teknik lain nggak menurut Miss Kiki nih yang bisa menggunakan mereka itu fokusnya bisa lebih lama? Menurut Miss Kiki ada potensinya? Oke. Kalau teknik lain mungkin jadikan mereka sebagai pemimpin dalam kelompok. Jadi mereka punya tanggung jawab seperti itu kan. Mereka jadi punya tanggung jawab. Jadi kelompok itu bagus atau enggak, tanggung jawabnya di anak yang tidak fokus ini. Iya. Jadi kan mereka punya ini tanggung jawab saya nih. Sehingga mereka bisa usahanya lebih lagi nih, karena berhasil atau tidaknya tergantung pada diri saya selaku pemimpin. Itu teknik yang luar biasa Miss Kiki. Jadinya Miss Kiki punya kekuatan nih, ada beberapa kekuatan yang Miss Kiki bisa lakukan. Pertama, ice breakingnya lebih sering lagi, terus menggunakan teknik dalam kolaborasi tadi itu, selain memanfaatkan IT yang mereka tiap hari gunakan Miss Kiki ya handphone gitu kan ya, gadget mereka, terus laptop mereka, aplikasi-aplikasi yang mereka sering akses, itu akan ketika Miss Kiki gunakan itu akan membuat mereka lebih fokus, nyaman aja gitu kan ya, kayak lagi main-mainan tapi akan proses pembelajaran. Di sisi lain juga Miss Kiki mengusahakan tadi lewat asesmennya semi games gitu ya, terus mereka tidak merasa di asesmen, tidak merasa dinilai, tapi mereka seperti main-main, tapi kita tahu nih mereka sudah sampai ke titik yang mana gitu. Nah, teknik yang baik juga bisa kita lakukan ketika menjadikan mereka pimpinan. Apa nih rencana terdekatnya Miss Kiki? Kapan nih bisa dilakukan ini sehingga proses pembelajaran itu lebih cepat kembali fokus dalam proses pembelajaran? Oke. Untuk sekarang kan sudah PKS ya Pak ya, saya dan anak-anak juga mau beberapa libur, mungkin nanti di semester 2 mulai direncanakan seperti itu gitu. Nanti di awal semester 2 dicoba strategi pembelajarannya sudah mulai diubah dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Oh ya, jadinya dari rencana aksi ini, karena kita sudah sampai ke penghujung semester 1 nih ya, nanti akan Miss Kiki lakukan di semester 2. Nah, terakhir nih Miss Kiki, kira-kira kapan kita bisa ketemu sehingga saya bisa lihat nih rencana aksinya Miss Kiki tadi ketika sudah dilakukan efek nggak untuk mengembalikan ke fokus pembelajaran? Mungkin karena saya baru melaksanakan nanti di awal Januari, nggak mungkin langsung kan Pak, juga harus prosesnya seperti itu, dan sampai mana strategi saya itu dijalankan dan berhasil ke anak-anak. Jadi mungkin di awal Februari ya Pak. Awal Februari ya. Jadi mungkin waktu 4 minggu lah untuk anak-anak. Saya lihat anak-anak sampai mana sih strategi saya itu. Oke, baik Miss Kiki. Semoga nanti di awal Februari ketika kita bertemu, saya mendapatkan kabar yang lebih baik nih. Ternyata rencana aksi yang sudah kita uraikan hari ini bisa bermanfaat untuk mengembalikan fokus pembelajarannya. Artinya terakhir nih Miss Kiki, dari sesi ini Miss Kiki mendapatkan apa dari sesi kita pertama kita pada hari ini? Yang pasti saya jadi tahu bagaimana tindak saya ke depan untuk anak-anak yang tidak fokus ini, rencananya apa untuk mengembalikan fokus mereka dengan strategi yang sudah saya jabarkan tadi, termasuk menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam kelompok. Ya, baik Miss Kiki, kita tunggu hasilnya nanti ya secara bersama-sama. Terima kasih Miss Kiki, kita sudah sampai di penghujung sesi coaching kita. Semoga rencana yang sudah Miss Kiki uraikan pada pertemuan ini, sesi ini Miss Kiki sudah dapatkan bisa berjalan lancar ketika nanti menerapkan, sehingga bisa kembali ke fokus pembelajaran.
Terima kasih banyak Miss Viko. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Dansi. Selamat siang Pak Adam. Selamat ya Pak. Untuk di sesi pasca supervisi ini tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Saya sudah mengamati gitu, dan sekarang kita masuk ke tahap pasca supervisi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama itu, menurut Bapak bagaimana tadi performa Bapak sendiri ketika melakukan proses coaching? Kalau menurut saya pribadi Pak Adam izin menyampaikan, saya tadi sudah berusaha semaksimal saya untuk meningkatkan kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Ini mendengar secara aktif dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut saya karena saya tadi sudah menggunakan alur IRTA dalam proses coaching saya dengan Miss Kiki selaku coach saya sudah berupaya melakukan yang terbaik, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah coach saya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu tentang kurang fokusnya anak-anak dalam pembelajaran. Alhamdulillah coach saya sudah bisa menguraikan aksi-aksi yang akan dia lakukan. Nanti saya akan ketemu lagi setelah dia melakukan aksinya. Kemudian menurut Bapak apa yang membuat Bapak menilai sedemikian rupa? Menurut saya menilai saya sudah mampu menyampaikan pertanyaan berbobot, terus sudah mampu mendengar secara aktif. Saya nilai dari kenyamanan coach saya ketika berbicara gitu ya, ketika ada sesi tawanya gitu ya, terus ada komunikasi yang nyambung antara kami berdua, antara coach dan coach, terus diakhiri dengan ketika saya tanya coach saya dapat apa dalam sesi pembelajaran, dalam sesi coaching ini, jadinya coach saya berkata ya sudah mampu menguraikan apa hal yang harus dilakukan, terus rencana aksinya gitu ya, terus sudah ketemu titik masalahnya dan titik solusinya untuk membalikan fokus pembelajarannya, sehingga saya nilai ya di demikian. Bagus sekali Wali. Iqbal Pak, izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Tadi ketika Bapak melakukan proses coaching, pengamatan yang saya lakukan tadi, saya melihat Pak Damsi memang sudah menerapkan alur kita dengan baik itu Pak. Dimana Bapak tadi sudah berperan ya sebagai coach gitu, dimana Bapak itu hadir secara penuh. Jadi hadir secara penuh dibuktikan ketika Bapak melontarkan pertanyaan dan juga coaching itu menjawab, merespon, Bapak memperhatikan dengan benar gitu, kemudian fokus pada coachingnya dan tidak melakukan kegiatan yang lain-lain seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi Bapak juga sudah menjadi pendengar yang baik gitu, dimana tadi ketika coach itu merespon, Bapak bisa memberikan umpan balik gitu, dan juga Bapak mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu membuka yang membuat si coach itu mampu menemukan solusi-solusinya gitu. Misalkan tadi kan tadi si coach sudah menyampaikan ada beberapa rencana aksi gitu kan, seperti melakukan ice breaking gitu, kemudian pembelajaran yang menarik gitu, dan Bapak di situ mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu teknik apa lagi yang mau dilakukan gitu, dan tadi akhirnya si coach menemukan itu solusi yang dari keluar dari dirinya dia sendiri, bahwa tekniknya itu tadi menyisipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Itu sangat baik ya Pak. Jadi kalau misalkan ice breaking itu di awal atau di akhir. Jadi ketika si coach itu ternyata ada ide, ada teknik lain, bahwa kalau bisa memasukkan ice breaking di tengah, karena biasanya anak-anak itu ketika pembelajaran tidak fokusnya ketika di tengah ya Pak. Itu mereka setelah melakukan diskusi, ketika mau presentasi itu udah mulai konsentrasi mulai hilang seperti itu, karena pembelajaran juga sudah cukup lama seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait pengamatan saya? Saya alhamdulillah dengan apa yang Pak Adam sampaikan kepada saya tentang pengamatannya, alhamdulillah saya sedikit mengalami peningkatan untuk dalam mendengarkan secara aktif, terus kemudian melontarkan pertanyaan gitu ya, pertanyaan berbobot itu. Terbukti dengan pengamatan Pak Adam, tadi saya mampu menanyakan lagi nih, sudah memberikan uraian, tapi saya masih nanya teknik apa, itu alhamdulillah itu bagian dari
rasa syukur saya, kemampuan saya ada peningkatan. Oke. Kemudian Pak, untuk rencana tindak lanjut nih Pak, kira-kira rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan ini kira-kira kapan Pak untuk sesi supervisi ini? Rencana tindak lanjut saya sih, saya akan terus berlatih. Pak Adam, saya akan terus berlatih baik dengan keluarga, mungkin terus dengan rekan sejawat, dengan anak-anak saya yang pasti punya permasalahan mungkin di antara temannya, gitu dan sebagainya. Ini saya akan terus latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam diri saya. Nanti ketika saya nanti minta Pak Adam lagi nih melihat saya dalam supervisi nanti, saya akan ada peningkatan yang lebih. Jadi sebenarnya untuk menjadi coach yang baik itu memang perlu banyak latihan ya Pak. Itu tidak harus dengan rekan sejawat, misalkan jika kita menjadi coach bagi siswa kita, bagi anak-anak kita yang di rumah atau adik kita misalkan, itu juga salah satu bentuk latihan seperti itu. Kemudian sebagai penutup nih Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses ini, dan apakah kompetensi tadi yang Bapak harapkan sudah tersampaikan dengan baik atau belum? Alhamdulillah saya dapat pembelajaran yang luar biasa pada sesi ini. Terima kasih kepada Pak Adam yang sudah mengamati saya dengan baik gitu ya. Dan ketika diamati, saya berusaha hadir secara penuh gitu, konsentrasi secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, terus berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga Pak Adam menilai peningkatan secara baik dalam proses saya melakukan coaching dengan coach saya. Artinya saya mendapatkan hal yang luar biasa pada sesi ini. Oke, semoga pada sesi supervisi ini ya Pak menjadi ada yang masukan juga buat Pak Nancy, bagi saya sendiri juga gitu, untuk meningkatkan kompetensi kita selaku sebagai guru ya Pak, untuk melakukan meningkatkan keterampilan coaching kita gitu. Mungkin itu saja Pak Nancy untuk sesi supervisi kali ini. Pada intinya Pak Nancy sudah luar biasa tadi ketika mengajukan pertanyaan bobot, kemudian sudah hadir secara penuh sehingga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik. Kita sama-sama untuk melakukan peningkatan ya, untuk memperbanyak latihan. Itu saja Pak Nancy. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Sama-sama. SMAYP Unila Bandar Lampung, disinilah kita menuntut